Malam yang penuh kasak-kusuk, hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah dimanfaatkan betul hingga pukul 00. Bahkan hingga pukul 00 pun masih ada partai, utamanya partai yang tak punya kursi di DPRD, yang akhirnya tak berangkat kemana-mana. Tak ada pasangan calon yang diusungnya. Efek dari putusan MK memang sangat luar biasa. Turbulensi politik terjadi di mana-mana. Paling kasak kusuk siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Gagal di Jakarta, ternyata Anies hendak hijrah ke Jawa Barat. Kabarnya ada tawaran dari PDIP agar Anies maju di Jawa Barat. Timbang menimbang dilakukan dalam waktu singkat. Akhirnya, di detik-detik terakhir diinformasikan Anies batal maju di Jawa Barat. Salah satu sebabnya karena tak ada aspirasi di Jawa Barat seperti aspirasi di Jakarta katanya. Hebat betul Anies Baswedan membuat alasan. Entahlah apakah para pendukungnya masih loyal atau tidak dengan sikap Anies Baswedan yang seperti ini. Benar-benar dikejarnya jabatan, selap-selip naik turun atau gonta-ganti satu kendaraan dengan kendaraan lainnya benar-benar dilakukan Anies. Anies tak peduli dengan bentuk rupa kendaraan itu. Yang penting dia bisa berangkat dan sampai ke tujuan. Nanti sambil jalan Anies bisa memoles kendaraan itu hingga terlihat bagus dan layak untuk dikendarai. Komentar-komentar saya sebelumnya jelas-jelas mengatakan bahwa seharusnya Anies tak nyagup lagi karena baru saja mengikuti Pilpres dan kalah. Tapi karena partai-partai yang mengusungnya dulu saat Pilpres mendorongnya lagi nyagup, ya apa boleh buat, tak masalah juga, dipenuhi lagi untuk maju. Tapi tetap saja pilihan tak maju karena baru saja mengikuti Pilpres dan kalah akan jauh lebih baik. Akhirnya partai-partai yang dulu mengusungnya itu balik badan. PKS, Nasdem, dan PKB tak ada satupun yang akan mengusungnya. Masuk angin semua. Semua berbondong-bondong masuk ke koalisi Indonesia Maju. Ini sebetulnya sinyal kuat bahwa Anies memang tak bisa nyagup di Jakarta. Tapi karena keputusan MK yang tiba-tiba dan spektakuler itu, peluang Anies maju terbuka lagi lewat PDIP. Bukannya Anies menghentikan langkahnya nyagup di Jakarta, tapi Anies malah bermanuver hendak nyagup dengan PDIP. Eksperimen politik Anies benar-benar di luar dugaan dan sangat berani. Tapi di detik-detik terakhir giliran PDIP yang balik badan. Tak jadi mendukung Anies. PDIP secara mengejutkan justru memilih Pramono Anung yang tak pernah disebut-sebut bakal nyagup di Jakarta. Harusnya semua sudah selesai, tapi tidak. Anies tetap ingin nyagup. Kali ini hendak hijrah ke Jawa Barat. Luar biasa, tidak rotan akar pun jadi. Anies tetap mencari celah hingga akhirnya di detik-detik terakhir benar-benar diputuskan batal nyagup di Jawa Barat. Soal tak ada aspirasi di Jawa Barat dijadikan alasan kemudian. Seandainya KPU memperpanjang waktu pendaftaran, bisa jadi celah sekecil apapun akan terus dicari Anies. Entahlah. Memang mengharapkan Anies konsisten dengan satu kendaraan politik tak akan bisa. Bak meminta sisiak kalimbe. Sebab ini sudah dilakoni Anies jauh hari. Benar-benar oportunis. Hari ini Anies kabarnya akan berpidato tentang apa yang sudah dilaluinya selama ini. Semalam Anies sudah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Pesan Anies hanya satu, yakni jaga demokrasi. Bisa jadi tentang demokrasi ini juga akan menjadi tema penting pidato Anies hari ini. Sebetulnya peluang Anies dalam demokrasi ini juga tinggal satu, yakni menunggu Anies apakah mau membuat partai baru atau hanya tetap berselancar seperti yang sudah-sudah. Dugaan saya, Anies tak akan membuat partai baru dan akan tetap dengan gaya politiknya seperti sebelumnya. Anies hanya akan membuat semacam gerakan nasional seperti gerakan Indonesia Mengajar sebelumnya yang membuat Anies bebas bergerak kemana saja. Nanti kalau sudah mau dekat pemilu, Anies akan merapat lagi atau ditarik partai tertentu untuk maju. Apalagi kalau nanti segala ambang batas dihapuskan. Untuk maju tentu akan lebih mudah bagi Anies, entahlah.